semua, perkenalkan nama saya Alia. Hari ini kita mau belajar tentang hewan Febrata atau Pisces atau nama lainnya ikan. Nah, sebelumnya adik-adik di sini udah ada yang pernah lihat ikan di sungai, di kolam, atau di akuarium. Nah, kalau misalnya belum, kita bakal lihat akan di sini atau di lembah Pak Zul. Nah, ayo kita lihat macam-macam ikan. Nah, adik-adik di sini kan belum pada tahu nih Pisces itu apa. Nah, Pisces itu adalah hewan Febrata yang hidup di lingkungan perairan. Nah, Pisces ini termasuk paling banyak ditemukan di bumi. Nah, mereka bisa hidup di air tawar, payau, dan air laut. Nah, ikan ini memiliki beragam bentuk tubuhnya. Nah, salah satunya itu ada ikan arwana ini, dia habitatnya ada di tepi sungai yang ditubuhi pepohonan. Selain itu, dia bisa lama hidupnya sekitaran 60 tahun di penangkaran. Lalu 15-20 tahun itu di air bebas. Nah, adik-adik, akuarium ini digabung di reptil castle ya. Nah, adik-adik, di sini aku mau kasih 2 contoh hewan vertebrata. Nah, yang pertama itu ada di alligator. Nah, alligator itu habitatnya ada di sungai besar, terus di danau, terus sama di rawa-rawa. Lama hidupnya itu tergantung, ada jantan sama betina. Nah, jantan itu maksimal 50 tahun. Nah, sedangkan betina itu 26 tahun. Nah, pakan dia juga gak milih-milih, yaitu mereka bisa makan ikan kecil-kecil, terus kepiting biru yang kecil-kecil itu, sama penyu, unggas di air. Nah, dan mamalia kecil lainnya. Nah, selanjutnya kita ada contoh bawal pacu. Nah, bawal pacu albino ini ditemukan di Amazon Barat. Nah, habitatnya itu bisa di tropis, di air-air tropis, dan di air tawar. Nah, lama hidupnya itu mereka bertahan hidup selama 28 tahun. Lalu pakannya itu ada tumbuhan, dia bisa makan tumbuhan, lalu ikan-ikan kecil dan serangga-serangga yang di atas air gitu. Nah, adik-adik, ini contoh bawal pacu albino yang ditemukan di Amazon Barat. Jadi di sini kalian udah paham kan? Setelah aku udah kasih 2 contoh hewan Febrata. Nah, ikan ini memiliki ciri-ciri yang sama sehingga mereka dimasukkan kelompok Pisces menjadi satu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri Pisces. Halo adik-adik, selanjutnya sekarang belajar bersama aku, Kak Afifa. Sekarang kita mau belajar tentang ciri-ciri Pisces atau ikan. Nah, adik-adik pernah perhatikan nggak ikan hewan berenang di dalam kolam dan akuarium? Coba, apa yang membedakan antara ikan dan hewan yang lainnya? Kita cari tahu ya. Ciri yang pertama yaitu ikan hidup di dalam air. Air merupakan tempat ikan mencari makan, berkembang biak, dan melindungi dari musuh. Ciri yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Insang berguna untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga ikan masih tetap bisa bernapas meskipun di dalam air. Ciri yang ketiga yaitu ikan berenang menggunakan sirip dan ekor. Sirip membantu ikan untuk berenang, mengubah arah, menjaga keseimbangan, dan membantu ikan bergerak dengan lincah di dalam air. Ciri yang keempat yaitu sebagian tubuh ikan ditutupi oleh sisik. Sisik berguna untuk menjaga tubuh ikan dari benturan dan serangan makhluk hidup lain. Selain itu, tubuh ikan juga dilapisi oleh lendir agar tubuhnya menjadi lebih licin dan mudah berenang. Oke, ciri yang kelima yaitu ikan termasuk hewan yang berdarah dingin. Artinya suhunya akan mengikuti suhu air yang ada di sekitarnya.
Ciri yang keenam atau ciri yang terakhir yaitu ikan memiliki dua jantung, yaitu serambi dan satu bilik. Nah, sekarang adik-adik sudah belajar ciri-ciri ikan kan? Adik-adik sudah tahu kan apa aja itu ciri-ciri ikan? Selanjutnya, kita mau belajar tentang habitat ikan. Yuk, kita lihat. Nah, adik-adik di sini Kak Olive mau menjelaskan tentang habitat dan persebaran fish-death. Fish-death dapat hampir ditemukan di seluruh wilayah perairan di dunia loh. Ada yang hidup di sungai seperti lele atau ikan nila. Nah, ada yang hidup di danau atau rawa. Dan juga banyak yang hidup di laut seperti ikan tuna, ikan tongkol, ikan pari, ikan hiu, dan masih banyak yang lain-lain. Nah, yang perlu adik-adik tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman ikan yang sangat banyak. Hal ini disebabkan Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki ikan yang sangat melimpah. Aku Kakak Sarah. Di sini aku akan menjelaskan tentang makanan dan cara berkembang biak ikan. Nah, setiap jenis ikan memiliki makanan yang berbeda-beda. Perbedaan jenis makanan ini dipengaruhi oleh bentuk mulut, gigi, habitat, serta cara hidup masing-masing ikan. Nah, beberapa jenis makanannya itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada ikan herbivora, ikan karnivora, dan ikan omnivora. Nah, yang pertama ada ikan herbivora. Ikan herbivora itu adalah ikan yang makan tumbuhan air seperti alga atau lumut. Nah, contohnya itu adalah ikan grass carp. Yang kedua ada ikan karnivora, yaitu ikan yang memakan hewan lain seperti ikan kecil, udang, cacing, kepiting, atau serangga air lainnya. Contohnya tuh ikan hiu, ikan gabus, dan ikan alligator grass yang ada itu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada ikan omnivora, yaitu ikan yang memakan tumbuhan sekaligus hewan. Contohnya itu ada ikan nila, ikan mas, dan ikan bawal pacu albino ini. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Kakak Alia, alligator itu merupakan ikan predator yang memiliki moncong panjang dan gigi yang tajam. Ikan ini berburu dengan cara diam-diam, terus bergerak dengan cepat untuk memangsa mangsanya, seperti menangkap ikan kecil, udang, kepiting, bahkan tuh burung-burung yang ada di permukaan air. Karena termasuk ke dalam predator, alligator itu menjaga keseimbangan populasi ikan lain di habitatnya. Nah, sementara itu, bawal pacu albino memiliki pola makan yang lebih beragam. Ikan ini memakan buah-buahan yang jatuh ke air, biji-bijian, daun, tumbuhan air, serangga, hingga hewan-hewan kecil. Nah, bentuk giginya yang kuat dan menyerupai manusia itu yang membuat ikan bawal pacu albino ini bisa memakan makanan yang keras dan seperti buah-buahan dan biji-bijian tadi. Nah, selain makanan yang beragam, cara berkembang biak ikan juga kalah menarik untuk dipelajari nih oleh adik-adik semuanya. Nah, sebagian besar ikan seperti yang kita ketahui itu kan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, induk betina mengeluarkan telur ke dalam air, kemudian telur dibuahi oleh induk jantan. Nah, setelah beberapa waktu, telur akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini kemudian tumbuh menjadi anak ikan atau benih hingga akhirnya berkembang menjadi ikan dewasa. Namun, ada juga beberapa jenis ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan, yaitu ovovivipar. Nah, yaitu telur menetas di dalam tubuh induknya sebelum anak ikan itu dilahirkan. Nah, bahkan ada beberapa jenis ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau ovipar. Nah, walaupun jumlahnya tidak banyak, baik alligator ataupun bawal pacu albino berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, telur-telur tersebut diletakkan di dalam air dan akan menetas setelah melalui masa perkembangan tertentu hingga menjadi ikan muda. Nah, keanekaragaman jenis makanan dan cara berkembang biak ini menunjukkan bahwa setiap ikan memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup di lingkungan perairan. Oleh karena itu, setiap jenis ikan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, adik-adik selanjutnya Kak Olive mau menjelaskan tentang adaptasi Pisces. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, karena ikan hidup di dalam air,
mereka memiliki beberapa bentuk adaptasi yang sangat menarik loh. Yang pertama, tubuh ikan berbentuk ramping atau streamline. Bentuk tubuh seperti ini membuat ikan dapat berenang dengan mudah dan cepat karena hambatan air menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu ikan memiliki sirip dan ekor. Sirip membantu ikan untuk bergerak, berbelok, terus dan menjaga keseimbangan. Sedangkan ekor berfungsi sebagai pendorong agar ikan dapat berenang lebih cepat. Nah, selanjutnya yang ketiga, ikan bernafas menggunakan insang. Insang memungkinkan ikan untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air sehingga ikan tetap bisa bernapas meskipun tidak memiliki paru-paru seperti manusia. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu tubuh ikan dilapisi sisik dan lendir. Sisik berfungsi melindungi tubuh ikan dari benturan dan serangan makhluk hidup lain. Sedangkan lendir membuat tubuh ikan menjadi licin, sehingga lebih mudah bergerak di dalam air serta melindungi tubuh dari melindungi tubuh dari kuman. Nah, selain itu, beberapa jenis ikan juga memiliki warna tubuh yang menyerupai lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini disebut kamuflase. Dengan kamuflase, ikan lebih mudah bersembunyi dari musuh atau mendekati mangsanya tanpa terlihat. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa setiap bagian tubuh ikan memiliki fungsi yang penting. Semua bentuk adaptasi tersebut membantu ikan bertahan hidup, mencari makan, dan berkembang biak di lingkungan perairannya. Menarik sekali bukan? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, adik-adik, ikan bukan hanya hidup di air, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Pertama, ikan berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Ada ikan yang menjadi pemangsa, ada juga yang menjadi mangsa bagi hewan lain. Dengan begitu, jumlah makhluk hidup di perairan tetap seimbang. Kedua, beberapa jenis ikan membantu menjaga kebersihan perairan dengan memakan lumut, alga, atau sisa makhluk hidup. Hal ini membuat lingkungan air tetap sehat. Ketiga, ikan juga sangat bermanfaat bagi manusia. Ikan merupakan sumber makanan yang kaya protein dan baik untuk kesehatan. Selain itu, ikan menjadi sumber mata pencarian bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pisces memiliki peran penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian ikan dan habitatnya agar keseimbangan alam tetap terjaga. Oke, adik-adik? Ada ancaman kelestarian Pisces. Nah, sayangnya banyak jenis ikan yang populasinya tuh mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh pencemaran air akibat sampah dan limbah. Nah, penangkapan ikan secara berlebihan juga dapat menyebabkan jumlah ikan di alam semakin sedikit. Selain itu, kerusakan habitat, perubahan iklim, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah itu juga mempengaruhi atau mengancam kelestarian ikan. Nah, apabila kondisi ini terus terjadi, beberapa jenis ikan dapat mengalami kepunahan. Selanjutnya ada upaya pelestarian Pisces. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian ikan. Tidak membuang sampah ke sungai, danau maupun laut. Terus selanjutnya ada menghemat penggunaan plastik agar tidak mencemari perairan. Terus selanjutnya ada mendukung penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Terus ada melindungi habitat ikan. Terus selanjutnya ada ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak ekosistem perairan. Meskipun kita masih anak-anak, kita tetap bisa ikut menjaga lingkungan agar ikan dapat hidup dengan baik ya. Oke adik-adik, sekarang di sini kakak mau menjelaskan 5 fun fact dari Pisces, yaitu hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia loh. Kedua, belut listrik dapat menghasilkan listrik untuk melindungi diri. Dan yang ketiga,
ikan. Ikan badut hidup berdampingan dengan anemon laut. Nah, keempat, beberapa ikan dapat berubah warna untuk berkamuflase. Yang kelima, yaitu ikan koi dapat hidup hingga puluhan tahun jika dirawat dengan baik. Wah, menarik bukan fun fact-nya? Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang mengenal Pisces. Nah, Pisces itu hewan vertebrata yang hidup di air. Lalu dia bernafas melalui insang dan menggunakan siripnya untuk bergerak. Nah, sebagian besar Pisces itu hewan yang bertelur. Lalu setelah itu Pisces memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan ekosistem karena mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia dan bisa dikelola untuk pangan manusia. Oleh karena itu kita harus punya kesadaran sendiri supaya kita bisa menjaga lingkungan seperti danau, laut, sungai supaya terlihat lebih bersih dan ikan bisa hidup dengan baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung video ini. Nah, di sini aku nggak sendirian. Ayo sini ada kakak-kakak yang tadi sudah menjelaskan tentang Pisces. Sudah sampai penghujung video, jadi kita tutup aja ya videonya. Kita ucapkan terima kasih adik-adik. Bye.